Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SUSD di tanggal 16 Oktober 2023, yang dimana di sini kita lihat untuk target kemarin ya, target kemarin dan analisa sebelumnya target saya hanya mencapai di zona sell kedua, namun ternyata harga mengalami kenaikan cukup signifikan ya, dari pukul 3 pagi ya dia mulai melakukan kenaikan, dan kenaikan yang cukup signifikan itu dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 2 ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Di sini dia mencapai di 19.32, dan saat ini saya akan updatekan buat teman-teman semuanya pandangan analisa yang akan kita buatkan hari ini, persiapan di hari Senin ya. Dan di sini saya akan hapus semua dulu untuk kemudian kita coba masuk ke multi time frame ya. Kita masuk ke time frame weekly dulu. Di time frame weekly di sini kita lihat di minggu ini harga mengalami kenaikan cukup signifikan ya, dimana membentuk bullish engulfing. Dan kalau kita lihat juga ini adanya candle Morbosu ya. Kalau kita lihat candle Morbosu, jadi potensi untuk minggu ini akan terjadi kenaikan lanjutan dengan syarat kini di sini ada poin penting yaitu di 1940, dengan syarat harga harus close di atas dari 1940 ya, untuk khusus time frame di daily-nya nanti atau di 4 jam. Dan sekarang kita akan masuk ke time frame daily untuk melihat poin penting juga ya. Di time frame 1 jam juga sama, poin pentingnya di sana di 1942. Dan saat ini kita lihat harga tertahan di area 1932 ya. Jadi ada dua area yang akan kita perhatikan untuk di time frame daily dan juga di 4 jam. Kalau kita lihat di sini juga di time frame daily candle Morbosu terbentuk ya. Jadi potensi di hari Senin akan terjadi kenaikan, karena kalau kita lihat juga di sini dia sudah break trend line ya. Dia sudah break trend line downtrendnya. Jadi potensi akan terjadi kenaikan. Kalaupun nanti di hari Senin terjadi penurunan, maka itu sekedar untuk melakukan retest kemudian melanjutkan kembali kenaikannya ya. Kita akan lihat juga news yang akan rilis minggu depan seperti apa. Untuk 16 Oktober, 17 Oktober, 17 Oktober ada high impact retail sales ya. Retail sales untuk 17 Oktober. Nanti untuk review newsnya saya kirimkan di setiap pertanggalnya ya, akan rilis. Di tanggal 18 Oktober ada bull dimper means, ini juga memiliki pengaruh besar ya untuk pergerakan SUSD dan juga indeks dolar. Oke, nanti untuk info newsnya nanti saya akan kirimkan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Sekarang kita akan lanjut mengulas untuk pandangan analisa di hari Senin ya. Di sini kita lihat juga di time frame 4 jam terjadi kenaikan cukup signifikan ya, terjadi bullish impulsif, dan saat ini menuju ke area resisten yaitu di 1945, dan area penting yang sudah kita tandain tadi di time frame weekly dan juga daily itu di 1934 dan juga 1942 ya. Sorry, di 1934 dan 1942. Kita masuk ke time frame 4 jam untuk membuat zona yang akan kita pantau di hari Senin ya. Jadi hari Senin yang akan kita pantau untuk zona sellnya.
Jadi untuk zona sell 1 kita ambil di poin penting ya yang ada di time frame daily di area ini. Kemudian zona sell kedua kita akan ambil di sini, dan zona sell ketiganya akan ambil di area atas ya, kita tandain dulu. Ini akan jadi zona sell ketiga. Ini kita lihat juga ada area penting di 1949. Dan untuk buy-nya nanti kita tempatkan juga ya, kita buatkan untuk poin-poin pentingnya. Oke, jadi untuk saat ini target saya untuk menjadikan sebagai zona sell itu di area ini di 19.3 ya. Jadi ini akan jadi sebagai zona sell pertama itu di 19.3 sampai dengan 19.36. Ini saya akan ubah untuk koordinat entry-nya. Ini kita masukkan 19.33 dan di sini 19.36 ya. Oke, kita masukkan zona sell-nya. Oke, ini untuk zona sell 1. Kemudian zona sell kedua kita ambil di area ini. Kita ambil di 1940 sampai dengan 1943. Ini khusus untuk hari Senin ya. Jadi untuk zona di sini kita ambil di kita masukkan saja di 1943. Oke, jadi ini untuk zona sell kedua. Kemudian zona sell ketiga kita ambil di area ini di 1947 sampai dengan 1950. Oke, jadi ini untuk target zona sell kita di hari Senin. Kalaupun nanti dia di breakout ke atas, nanti saya akan updatekan di grup Telegram ya. Kalaupun dia membreak 3 zona ini, saya akan updatekan update-nya di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silakan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi untuk zona buy satunya kita akan ambil di sini. Nah, untuk zona buy 1 kita ambil di 1929 sampai dengan 1926. Oke, ini untuk zona B1. Kemudian zona buy ketiga nanti saya akan jelaskan juga untuk skenario nya ya. Untuk zona sell ketiga, zona buy kedua kita ambil di sini. Terus untuk zona buy keduanya kita ambil di sini ya. Zona buy kedua. Jadi untuk zona B kedua kita ambil di 1921 dan 1918 ya. Kemudian untuk zona ketiganya, zona buy ketiganya kita ambil di area ini. Oke, ini kita jadikan sebagai zona buy ketiga, yaitu di harga 1913 sampai dengan 1910. Oke, jadi areanya kita sudah dapatkan. Jadi sekarang kita akan membuatkan skenario nya seperti apa. Jadi di sini saya akan ukur dulu untuk Fibonacci retracement mulai pukul 20.00 ya, yang di hari Jumat sampai ke penutupan candlenya. Jadi zona buy kedua ini juga mendekati area Fibonacci retracement, dan zona buy ketiga ini berada di 78,60% Fibonacci retracement ya. Jadi itu alasannya kita jadikan sebagai zona buy kedua. Kemudian untuk zona buy ke satu ini kita lihat di sini ada perlawanan ya di area ini. Kemudian belum mampu untuk memberikan perlawanan untuk melakukan penurunan dan terjadi kenaikan cukup signifikan. Artinya kalau dia di retest kembali ke area ini akan memberikan perlawanan untuk melakukan kembali kenaikan ya. Jadi kita tunggu saja seperti apa pembentukan yang akan terbentuk di hari Senin, apakah akan terjadi gap up atau akan terjadi gap down ya. Jadi itu yang akan kita perhatikan nanti. Namun untuk antisipasinya kita buatkan zonanya sebagai area antisipasi untuk kita melakukan entry ya. Jadi untuk skenario nya ketika nanti dia di hari Senin melakukan kenaikan ke zona sell 1, kemudian ada perlawanan dan melakukan penurunan, karena kalau kita lihat di sini ada poin penting yang sudah kita tandain di time frame daily. Jika dia memberikan perlawanan maka akan menuju ke zona B1, dan di zona B1 ini ada poin penting juga di 1926 yang sudah kita tanda juga di time frame daily.
maka ini akan berpotensi akan terjadi kenaikan kembali ya dengan skenario seperti ini. Nanti kita akan lihat saja seperti apa yang akan terbentuk di hari Senin. Untuk skenario sementara yang akan saya buatkan seperti ini dulu untuk gambarannya. Namun apabila di hari Senin ini terjadi sideways, maka sideways-nya pergerakan harganya akan berada di antara zona sell 1 dan juga zona B1 ya. Dan apabila di hari Senin dia break ke bawah dari 1926, maka akan potensi menuju ke zona B kedua atau menguji area poin pentingnya dan juga mendekati area zona trendline untuk dicapai ya. Apakah akan memberikan perlawanan kembali melakukan kenaikan dengan retest seperti ini dan melanjutkan penurunan, atau akan kembali melakukan kenaikan cukup signifikan ya di minggu depan. Jadi itu yang akan kita perhatikan nantinya. Dan di area zona sell 1 dan zona sell kedua ini memiliki poin yang cukup kuat untuk kita jadikan sebagai area sell, terlebih lagi di zona sell ketiga ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa. Dan saya sampaikan kembali buat teman-teman semuanya, setiap zona yang saya berikan ini silakan dianalisa ulang dulu ketika kalian mau entry di zona yang sudah saya buatkan. Dan saya ingatkan juga untuk stop lossnya kalian ambil 30 pips dari entry terakhirnya ya, yaitu kan di sini di zona sell 1 ada 1933 dan 1936, artinya kalian ambil 30 pips dari 1936 yaitu di 1939, dan untuk TP-nya kalian ambil 30 pip dari zona pertamanya itu di 1933, artinya kalau kalian ambil sell di zona sell 1 maka TP-nya di 1930 dan kalian atur sendiri sampai target poinnya diambil TP di berapa pip ya. Jadi untuk minimalnya di 30 pip untuk target TP dan juga target stop loss-nya masing-masing 30 pip. Begitupun di zona sell kedua, zona sell ketiga dan juga zona buy ke 1, 2 dan 3 ya. Jadi hampir semuanya sama untuk target stop loss dan juga target profitnya ya, agar kenapa trading kalian terstruktur dengan baik dan juga kalian memiliki aturan money management dengan baik juga ya. Jadi kalian harus konsisten agar kalian tidak termakan terus oleh markup, yang dimana ada beberapa member yang selalu melaporkan bahwa mereka trading tanpa menggunakan stop loss dan juga TP ya. Jadi kadang sudah untung banyak kemudian harga berbalik, mereka belum close juga dan mereka mampu menahan floating minus yang cukup banyak sampai akhirnya terjadi margin call ya. Jadi itu saya tidak rekomendasikan buat teman-teman semuanya. Lebih baik kehilangan sedikit yang bisa kita kembalikan daripada kehilangan banyak sampai margin call yang kita tidak bisa apa-apa lagi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Oke, untuk indeks dolar sendiri di sini kita lihat pergerakannya sementara masih dalam keadaan kondisi sideways ya. Jadi untuk pandangan saya di hari Senin, ini saya hapus beberapa poin dulu. Ini saya hapus juga. Oke, jadi untuk hari Senin ya, pandangan saya, jika harga melakukan kenaikan di area ini, maka ini potensinya akan terjadi area reversal untuk melakukan penurunan kembali, menguji di 106.57 ya. Kalaupun di breakout, dia akan menuju ke area supportnya, yaitu di 106.33 ya. Jadi target penurunannya ada dua, yaitu di 106.57 atau di 106.33. Dan kalaupun nanti ketika dia koreksi melakukan penurunan dan ada perlawanan, maka ini terjadi untuk menguji kembali di area 106.85 sampai dengan 106.97 yang dimana targetnya ketika dia mampu break di area ini atau di zona ini, maka dia akan menuju ke area di 107.33 ya, 107.34 dan 107.22 yang dimana di sini merupakan strong resistance ya. Jadi kalau dia nanti mencapai area ini, maka akan terjadi penurunan dulu. Kalaupun nanti dia breakout, maka harus ada dukungan dari sentimen pasar ya untuk break dari area ini, karena di sini kita lihat merupakan area strong resistance yang dimana di sini juga terjadi pembentukan supply area ya. Jadi cukup kuat untuk nantinya memberikan perlawanan. Dan kalaupun dia breakout, nanti saya akan updatekan buat teman-teman semuanya yang bergabung di grup Telegram ya. Jadi mungkin untuk sementara seperti itu dulu untuk analisa saya persiapan di minggu depan, khususnya di hari Senin ya. Jadi analisa yang saya buatkan hari ini
khusus untuk hari Senin dulu ya. Untuk hari Selasa nanti saya akan buatkan kembali. Jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.